ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khayral hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pernahkah kita berpikir barang siapa atau bagaimana cara kita dalam memperoleh keselamatan dan kita resapi dan hayati, sehingga itulah yang selalu menjadi pusat pikiran dan perhatiannya. Sahabat Rasulullah SAW dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, saking dalamnya pemikiran dalam keselamatan sampai-sampai dia tidak sadar kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan mengucapkan salam kepadanya. Ketika ditanya oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu tentang hal tersebut, dan Umar radhiyallahu anhu pun ada saat itu, Utsman radhiyallahu anhu berkata kepada Umar, "Demi Allah, aku tidak menyadari kedatanganmu." Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu mengkomentari, "Utsman, benar. Kalau begitu sungguh ada suatu perkara yang membuatmu sibuk. Wahai Utsman." Apakah kegerangan? Utsman radhiyallahu anhu berkata, "Saat itu aku berpikir tentang keselamatan utusan kita ini, karena Rasulullah SAW wafat, sementara aku tidak sempat bertanya kepada beliau." Abu Bakar berkata, "Sungguh aku telah bertanya kepadanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal tersebut." Lantas Utsman radhiyallahu anhu bergegas menghampiri Abu Bakar dan berkata, "Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Engkau memang lebih pantas untuk menanyakannya." Lalu apa jawaban beliau tentang hal tersebut? Abu Bakar menjawab, "Rasulullah SAW bersabda padaku, man qabila minni al-kalimat allati aradtu ala amri faraddaha ala alayya fa iyyahu najah." Barang siapa yang menerima dariku kalimat yang aku tawarkan kepada temanku dari Abu Bakar, namun
maka itu akan menjadi keselamatan baginya. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin jemaah Jumat rahimani rahimakumullah. Renungkanlah dialog di atas. Lihatlah bagaimana keselamatan dunia akhirat sangat menyita perhatian para hamba nan mulia itu. Lihatlah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, meskipun ia telah dijamin dan masuk surga, namun ia begitu keras berpikir bagaimana memperoleh keselamatannya, sampai-sampai ia tidak menyadari kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengucapkan salam kepadanya. Pertanyaannya, kita yang tidak punya jaminan akan masuk surga, sudahkah kita berpikir serius atau lebih serius tentang itu mengenai cara agar bagaimana kita selamat dari segala keburukan pada saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak? Apakah kita sudah mempersiapkan sebaik-baiknya agar kita selamat di akhirat? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam firman-Nya di surah Maryam ayat ke-71, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu pernah menangis. Tahukah Anda apa sebab kalian menangis? Beliau bersabda, dia berkata, sungguh aku begitu diberi berita tentang bahwa aku akan mendatangi neraka, namun aku tidak diberitahu bagaimana atau apakah aku bisa keluar darinya. Dalam jalur riwayat lain dikatakan kepada Abdullah bin Rawahah, teringat ayat di atas, lalu berkata, aku tidak tahu apakah aku bisa selamat darinya atau tidak. Maka ini adalah yang sangat penting, yang sudah seharusnya setiap seorang muslim merenungi bagaimana cara memperoleh keselamatan. Langkah apakah yang bisa mengantarkan menuju keselamatan? Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Berikut kita telusuri di antara jalan menuju keselamatan yang abadi. Semoga saja kita bisa menghayati dan mengamalkannya. Yang pertama, keselamatan yang tak akan ada keselamatan kecuali dengannya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agama hanya untuknya. Ini seperti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang di atas disebutkan, barang siapa yang menerima dariku kalimat yang aku tawarkan kepadamu, yakni pamanku Abu Thalib, namun ia menolaknya, yaitu kalimat tauhid, maka itu akan menjadikan keselamatan baginya. Hadis juga riwayat Ahmad. Ia adalah kalimat tauhid, dan yang dimaksud di sini bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah saja, namun lebih dari itu adalah merealisasikan maknanya,
dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi tauhid adalah pokok dasar keselamatan. Barang siapa datang membawa kalimat ini pada hari kiamat, ia pun selamat dan berjaya. Bila masih ada tauhid dalam diri seseorang muslim, namun ia bergelimangan dosa selain berkekufuran, maka ia telah disiksa di neraka. Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya dari kekekalan di dalam neraka. Namun bagi yang datang pada hari kiamat tanpa membawa tauhid sama sekali, maka pintu keselamatan tertutup rapat baginya untuk selamanya. Tak ada celah baginya untuk mendapatkan rahmat dan ampunannya. Kemudian yang kedua, perhatikanlah sunnah dan mengikuti jalan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini seperti yang dikatakan oleh Imam Malik bin Anas radhiyallahu. Sunnah adalah perahu bahtera Nabi Nuh. Barang siapa menaikinya maka ia selamat, namun siapa yang meninggalkannya ia pasti tenggelam. Banyak ayat yang menekankan akan hal ini. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan dengan keras akibat menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni salah satunya di surat An-Nur ayat ke-63. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi ay yusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya, yakni perintah Rasul, takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang lebih pedih. Hadirin, perilaku seorang muslim yang meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didasari atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan didorong dapat mendapatkan kemenangan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang artinya, dan barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Barang siapa yang lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka ia lebih takut kepadanya, akan tetapi lebih antusias dalam beribadah kepadanya dan lebih jauh dari maksiat kepadanya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jemaat Jumat rahimahullah, jalan keselamatan berikutnya yakni merenungi dahsyatnya hari akhir, di mana hamba berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan balasan, dan mengingat dahsyatnya hari tersebut dan bahwa manusia akan
terbagi menjadi dua kelompok besar, satu golongan di surga dan satu golongan di neraka. Maka ini menuntut kita untuk merasa lebih takut, sekalipun bersiap-siap untuk menghadapinya agar kita dimasukkan dalam golongan surga Allah SWT. Kemudian banyak berdoa di antara kita, karena dengan doa insya Allah mengabulkan kita. Kemudian di luar itu kita tidak ujub dengan perasaan yang telah kita lakukan, apa yang sebetulnya kita lakukan ini, apakah sudah menunjukkan calon penghuni surga atau sebaliknya. Singkat kata, agar selamat memerlukan beristiqomah menjalankan ketaatan dengan disertai koreksi diri atas dasar tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan konsisten di atas sunnah dan menjaga berbagai kewajiban agama, dan jauhi dari dosa serta bersimpuh memanjatkan doa-doa senantiasa diliputi oleh rahmat-Nya. Banyak meminta ampun kepada-Nya, insyaallah keselamatan akan dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La dzikrallahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا